Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anakku sehat semuanya kan? Anak-anakku, hari ini Ibu akan bercerita tentang kebaikan seorang anak yang dibalas dengan mutiara yang sangat indah. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti. Konon di suatu daerah, di suatu tempat, hiduplah satu keluarga yang mempunyai 4 orang anak dan 1 orang ayah yang sudah tua dan sedang sakit. Ayahnya sakit setelah istrinya meninggal, maka sakit-sakitan diuruslah si ayah itu oleh anaknya yang paling bungsu. Karena yang 3 anak ini tidak mau mengurus, mereka lebih suka di luar, lebih suka hidup di luar sana, entah itu main atau bersenang-senang, entah pokoknya hidupnya di luar, tidak mau mengurus keperluan bapaknya yang sedang sakit, mengurus, merawat, menyayangi bapaknya yang sedang sakit. Maka suatu ketika si anak yang paling bungsu ini berkata kepada bapaknya, "Ayah, cepat sembuh ya, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya." "Tidak nak, aku sudah tua nak, aku sudah tidak lama lagi hidup di sini, maka titiplah rumah ini, sayangilah kakak-kakakmu, hormatilah kakak-kakakmu ya nak ya. Biarkanlah kakak-kakakmu sekarang main, tapi kamu harus tetap sayang kepada mereka." "Baik ayah, aku akan menaati nasihat dari ayah. Tapi ingat, ayah harus sehat, ayah harus cepat sembuh." "Tidak nak, aku sudah tidak kuat lagi nak. Aku sudah tidak lama lagi hidup di dunia ini." Maka meninggallah bapak ini, meninggallah ayahnya ini dengan sangat sedih. Adiknya mengurus jenazahnya sampai selesai, kakak-kakaknya tidak ada satupun. Pada suatu ketika datanglah kakak-kakaknya menghardik adiknya. "Adikku, ke sini. Kamu harus pergi dari sini dan semua yang ada di sini aku akan ambil. Dan kamu harus harus pergi meninggalkan rumah ini karena ini adalah bagian aku." "Baiklah kakak, aku akan pergi meninggalkan rumah ini karena aku sudah menunaikan tugas aku sebagai seorang anak, sudah merawat ayahku sampai ayahku meninggal. Untuk itu silahkan, aku akan pergi kakak." Maka pergilah si anak ini menyusuri ke hutan lah, enggak ke hutan. Anak ini pergilah dari rumah, hidup di suatu daerah bersama dengan istrinya. Dan ketika itu si anak ini mempunyai istri. Sudah beberapa tahun kemudian si anak ini menikah dan mempunyai istri. Rumah yang ditinggalkan sama anak ini, sama si Faid ini, kekayaan yang ditinggalkan sama kakak-kakaknya dibuat poya-poya, dihambur-hamburkan. Nah, konon si Faid ini, konon si anak yang paling kecil ini bermimpi setelah bertahun-tahun ayahnya meninggal, setelah bertahun-tahun tidak bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Maka suatu ketika, suatu malam, si anak ini, si bungsu, bermimpilah. Dalam mimpi ini ayahnya berkata, "Wahai anakku, pergilah kamu ke suatu tempat. Di tempat itu kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu butuhkan." Paginya dia cuma hanya begini, "Tadi mimpi kok ketemu sama ayah ya," gitu. Besok tapi tidak percaya, tidak dilaksanakan mimpi itu karena dia yakin bahwa mimpi itu adalah hanya mimpi saja gitu. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dia
eh, wasiatkan atau nasihatkan atau perkataannya. Maka besoknya kembali si anak ini bermimpi kembali bertemu ayahnya. Dalam mimpi itu sama, bahwa disuruh ke suatu tempat akan mendapatkan sesuatu gitu. Sampai 3 kali anak ini bermimpi hal yang sama, bermimpi kejadian yang sama di tempat yang sama. Maka diceritakanlah yang untuk yang ketiga kalinya, diceritakanlah kepada istrinya, "Wahai istriku, sudah 3 kali ini aku bermimpi bertemu ayahku, dan ayahku berkata bahwa aku disuruh pergi ke suatu tempat akan mendapatkan sesuatu untuk diriku, sesuatu kebahagiaan untuk diriku, atau sesuatu benda yang untuk diriku." Maka istrinya berkata, "Silakan aja, laksanakan aja bang, mimpi itu siapa tahu itu memang benar." Maka pergilah si bungsu ini, pergilah ke suatu tempat yang dituju, yang digambaran dalam mimpi itu persis seperti apa yang dimimpikan. Tibalah di tempat yang dimaksud itu. Maka di situ ternyata di situ sudah ada semacam ada uang sebanyak 100 dinar. Faid ambil semua? Tidak. Si bungsu tidak ambil semua, tapi Faid hanya mengambil 1 dinar saja. "Aku mengambil untuk keperluanku saja. Aku tidak mau ambil banyak-banyak karena keperluanku hanya 1 dinar." Maka si bungsu itu ambil satu dinar. Dia langsung pergi ke pasar. Ternyata di pasar dia belanjakan karena pada saat itu si Faid atau si bungsu itu hanya memerlukan keperluan untuk makan saja, tidak untuk keperluan yang lain, hanya kebutuhan untuk makan saja. Maka dia pergi ke pasar untuk membeli ikan, yang 2 seharga 1 dinar. 2 ekor ikan seharga 1 dinar. Dari pasar dia pergi setelah belanja, maka dia langsung pulang, langsung disuruh ke istrinya, "Istriku kesini, ini aku mendapat rezeki yang banyak, ini dari rezeki dari Allah." Nah, dengan 2 ikan itu, "Baiklah suamiku, aku ambil, ini akan aku bersihkan." Maka sama istrinya dibawa ke dapur, dibawa ke untuk dibersihkan, dibawa ke tempat pencucian untuk dibersihkan. Setelah dibelek, setelah dibersihkan semuanya, diambil pas dibelek perutnya, ternyata di situ bukan isi perutnya, bukan isi perut yang biasa, tapi isi perut terdapat mutiara yang sangat indah. Kebaikan seorang anak dibalas dengan kebaikan atau sebuah mutiara yang indah. Maka dari itu Ibu cukupkan